Sepanjang tahun ini kita mengusung sebuah tema yang cukup penting menurut saya, transform by the Spirit. Transformasi akan terjadi kalau the Spirit atau the Holy Spirit itu ada dan tinggal dalam diri kita. Karena tanpa pribadi Dia tidak akan pernah ada yang dikatakan transformasi. Tidak akan pernah ada yang disebut sebagai sebuah perubahan. Karena saudara dan saya tidak mampu dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita untuk mencoba merubah, mengubah apa yang menjadi hal-hal yang kurang baik dalam diri kita. Karena rohnya saja yang memampukan kita. Amin. Itu sebabnya doa saya supaya sepanjang tahun ini saudara tidak fokus kepada kata transformasinya. Karena transformasi itu dampak. Katakan bersama dengan saya, dampak. Tapi yang terlebih utama dan lebih penting adalah bagaimana Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita dan dia bergerak, beroperasi dalam diri kita. Nah, untuk dia bergerak dan beroperasi dalam diri kita, maka saudara dan saya perlu menyediakan ruangan, menyediakan tempat untuk dia bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kalau saudara percaya Yesus dan dia tinggal dalam diri kita, 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat di mana Roh Allah tinggal, Roh Allah yang diberikan oleh Bapa. Tidak tahukah kamu bahwa dia tinggal di sana dan bersama-sama dengan hidup kita. Nah, kalau dia tinggal dalam diri kita, lalu saudara dan saya membiarkan begitu saja, saudara tetap berjalan sesuai dengan kemauan saudara, keinginan saudara, dan tidak pernah mau mendengar apa yang menjadi kerinduan dan kehendak dia dalam hidup kita, maka percuma saja dia tinggal. Dia tetap ada, dia tidak kemana-mana, karena dia setia. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena saudara dan saya tidak memberikan ruang untuk dia bergerak dan berbicara langsung kepada hidup kita. Amin. Nah, saudara perlu tahu bahwa kita hidup di penghujung akhir zaman, ya, bukan aja di masa-masa akhir zaman, tapi kita hidup di penghujung akhir zaman. Saudara semua bisa lihat semua berita yang terjadi di luar sana dan lain sebagainya. Saya berdoa sungguh-sungguh karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang cukup penting bagi kita semua orang percaya. Terutama kalau bicara tentang perubahan dunia dan lain sebagainya, kita ini perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita, saudara. Ya, kita perlu sungguh-sungguh berdoa supaya jangan sampai dunia di luar yang gonjang-ganjing, gitu, yang sudah mulai ngeblok sana sini, sudah mulai punya sekutunya masing-masing. Nah, Indonesia tuh punya prinsip negara non-blok tapi bebas aktif, gitu ya. Nggak ngeblok sana sini tapi tetap bisa punya warna, katakanlah begitu, di dalam dunia ini. Nah, kalau sampai terjadi pecah perang dunia ketiga, bagaimana Indonesia, bagaimana saudara dan saya, gitu kan. Jadi oleh sebab itu kita perlu berdoa. Karena firman Tuhan juga berkata, berdoalah untuk kesejahteraan kota. Kalau boleh saya tambahkan, untuk kesejahteraan negara, di mana saudara dan saya ada di dalamnya. Berdoalah, berdoalah. Karena begitu banyak orang percaya, begitu banyak gereja Tuhan ditempatkan di Indonesia, fungsi pertama adalah kita harus berdoa untuk negara kita. Amin. Wahyu 22 ayat 11 berkata, pada akhir zaman nanti orang yang jahat akan terus berbuat jahat. Ini sebuah kontras perbandingan yang sangat-sangat jelas terlihat. Kalau masa-masa yang lalu kita masih bisa melihat bahwa kalau kebenaran itu ditinggikan, kalau orang baik itu mulai muncul, orang yang benar mulai muncul, maka kegelapan itu kalah atau sirna. Ya, yang lalu-lalu bisa terjadi seperti itu. Tapi di akhir zaman ini agak berbeda, saudara. Saudara perlu tangkap ini. Bahwa Wahyu 22 ayat 11 sudah berkata, yang jahat akan terus jahat, yang cemar akan terus cemar. Lalu dilanjutkan begini, yang benar, orang yang benar akan terus benar. Orang yang kudus akan terus kudus. Artinya di satu sisi akan ada kegelapan dan kejahatan yang terus bermanifestasi secara luar biasa. Tetapi di satu sisi yang lain ada orang-orang benar, ada orang-orang kudus yang juga akan bangkit. Nah, ini dua kontras yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, oleh sebab itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah saudara dan saya menyerahkan hidup ini untuk hidup di bawah hukum kerajaan Allah, orang benar, orang yang terus mau hidup kudus, atau saudara dan saya menaruh hidup ini di bawah hukum dunia. Yang kata firman Tuhan, dunia ini akan terus berjalan menuju kepada apa? Kesudahannya. Jadi kalau saudara dan saya menaruh hidup ini di bawah hukum dunia, mau tidak mau, sadar tidak sadar, saudara juga akan lenyap, tenggelam di dalam kesudahan zaman, kesudahan dunia ini. Tetapi setiap orang yang hidup di bawah hukum kerajaan Allah, mereka semakin hari hidupnya akan semakin benar, semakin hari akan semakin kudus, semakin hari akan semakin kuat. Tidak melihat situasi yang tantangan berat ini menjadi sesuatu yang aku kok, waduh gimana ya hidup di dalam dunia yang semakin lama semakin susah gitu, semakin kacau, semakin sulit gitu. Lakukan ini, itu dan lain sebagainya.
merasa capek gitu, merasa burn out dan lain sebagainya, putus pengharapan. Enggak. Harusnya orang percaya di akhir zaman berjalan semakin hari semakin kuat gitu. Kata firman Tuhan berkata dia berjalan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Karena kekuatannya akan terus diperbarui di dalam Tuhan. Dia seperti seekor burung Raja Wali akan terbang tinggi bersama dengan kuasa Allah. Melintasi setiap badai hidup dan tantangan hidup ini. Amin saudara. Itu sebabnya kita harus semakin hari semakin rohani. Semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya kita tidak tenggelam di dalam zaman ini. Di dalam dunia yang sudah akhir ini. Saudara, kita harus sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena tanda-tanda dan semuanya sudah semakin lama semakin jelas. Nah, oleh sebab itu hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja bulan Februari ini kita akan bicara tentang buah roh. Karena ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka roh itu mengerjakan sesuatu, lalu kemudian membuahkan buah roh. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, fokus kita bukan kepada buah rohnya, fokus kita kepada pribadi yang bekerja di dalam diri kita. Nah, kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, saudara dan saya perlu menyadari bahwa di dalam pribadi Roh Kudus itu ada yang disebut sebagai kuasanya dan ada juga yang disebut sebagai sifatnya atau karakternya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kuasanya atau kemuliaannya itu bicara tentang karunia-karunia yang Roh Kudus akan kerjakan dalam diri orang percaya. Kalau dia tinggal dalam diri kita maka kuasanya bekerja, maka saudara akan diperlengkapi dengan karunia-karunia, kuasanya, kemuliaannya. Ketika kita berjalan dalam hidup ini, tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan baru saudara boleh punya karunia itu, enggak. Ini janji untuk semua orang percaya. Karunia itu diberikan untuk semua orang percaya. Tapi di satu sisi yang lain Roh Kudus juga membawa sifatnya, membawa karakternya. Yang kalau kita kenal disebut sebagai buah roh yang ada 9 rasa itu. Kebaikan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat di Galatia 22. Ya, Galatia 5 ayat 22. Saudara. Jadi di satu sisi ada kuasa atau kemuliaan tetapi juga ada sifat atau karakter dari Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dua-duanya ini bekerja. Cuman seringkali orang percaya itu salah mengenali, salah memahami bahwa ada orang yang hanya terfokus kepada kuasa atau karunianya dan lalu kemudian mengejar itu. Karena Paulus berkata dalam firman Tuhan, kejarlah karunia itu. Ya betul. Tetapi bukankah ketika dia tinggal dalam diri kita, dia ada secara utuh. Roh Kudus gak setengah-setengah tinggal dalam diri kita. Dia ada secara utuh. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin menyadarkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa dalam diri Roh Kudus ada kuasa dan kemuliaan, ada sifat dan karakter yang juga kita tidak boleh lupa. Karena ketika dia tinggal dalam diri kita, dia memproses kita, dia mengubah segala sesuatu, dia memulihkan segala sesuatu. Karena manusia yang jatuh dalam dosa ini perlu dipulihkan, supaya karakter-karakter Kristus itu bertumbuh, bermunculan di dalam diri kita. Amin. Nah, pagi hari ini saya sampaikan sebuah firman yang saya beri judul pohon dan buahnya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Perhatikan baik-baik, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, perhatikan baik-baik, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Katakan bersama dengan saya, semak duri. Ini kondisi tanah ya, nanti sedikit saya jelaskan. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ayat 45 yang baru kita baca itu adalah keadaan seperti yang terjadi yang sudah dinubuatkan oleh kitab Wahyu. Yang tadi saya sebut, di akhir zaman nanti orang yang baik akan terus baik, yang jahat akan terus jahat, yang kudus akan terus kudus, yang cemar akan terus cemar. Nah, perhatikan ayat 44 tadi yang kita baca bahwa 44 ya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, karena dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Duri dan semak duri di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang 4 jenis tanah. Salah satunya disebut sebagai tanah yang berduri atau tanah yang bersemak. Itu adalah kondisi hati di mana orang tersebut penuh dengan kekhawatiran dan penuh dengan kekecewaan.
Nah saudara tidak akan pernah bisa memunculkan buah roh kalau hati saudara, hidup saudara masih penuh dengan kekhawatiran, masih penuh dengan yang namanya kekecewaan hidup. Nah pagi hari ini mari sambil mendengarkan firman Tuhan ini saya berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus berbicara kepada masing-masing saudara. Saya rindu bukan kata-kata saya yang mengubah hidup saya karena hidup saudara, karena tidak mungkin manusia mengubah manusia. Tetapi rohnya, Roh Kudus yang akan mengubah saudara, yang akan berbicara langsung kepada saudara. Saya berdoa supaya bukan kata-kata manusia yang baik, yang indah, yang seolah-olah waktu saya sebutkan saudara merasa wah kok bagus ya, bukan itu. Tetapi di balik setiap kata-kata itu ada kuasa yang akan menjamah hidup saudara, yang akan memulihkan saudara. Amin. Nah tahukah saudara bahwa tadi saya cerita tentang kuasa Roh Kudus dan tentang sifat karakter Roh Kudus. Hari ini kita akan bicara banyak tentang sifat atau karakter Roh Kudus karena bicara tentang buah roh. Tapi sebelum itu saya mau cerita bahwa bagaimana kita bisa hidup dalam dua hal ini ya. Enggak boleh salah satu supaya tidak timpang, enggak boleh saudara hanya mengejar kuasa tapi saudara melupakan sifat atau karakter dari Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu, sekitar minggu lalu kalau nggak salah atau 2 minggu yang lalu, saya melayani seorang jemaat yang beribadah di Cempaka. Dia datang sore gitu ya, ibadah sore. Baru sekitar 3 minggu yang lalu dia pertama kalinya datang. Lalu latar belakang orang ini dia belum orang Kristen, saudara ya. Belum orang Kristen. Lalu kemudian diajak temannya datang ke ibadah sore. Mereka ketemu dengan Pastor Caleb lagi ngobrol-ngobrol, saya ketemu dengan jemaat yang lain di sisi sebelah sana ngobrol-ngobrol. Setelah selesai lalu kemudian saya datang menghampiri kelompok yang ini gitu ya. Waktu saya menghampiri lalu Pastor Caleb ngomong ke saya, Erik ini loh, ini pertama kalinya datang ke gereja dan menerima Tuhan. Dia mendapat penglihatan Yesus datang dalam dirinya. Jadi singkat cerita dia itu sakit parah saudara, dia sakit parah, dia bukan orang biasa karena setelah saya melayani dia, saya datang ke rumahnya, lalu saya pulang ke rumah, saya mikir gini, saya melayani pengudusan rumahnya dia dan juga melayani pelepasan kepada dia. Lalu di rumah saya mikir-mikir gini, tadi ini saya melayani bukan orang biasa ya, kayaknya dia ini sudah mulai masuk ke kategori suhu ini saudara ya, paranormal saudara ya, karena pegangannya banyak saudara, gitu, ilmunya banyak gitu. Nah terus, singkat cerita balik yang tadi itu, Pastor Caleb kan ngomong, ini loh jumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi dia itu sakit parah, sakit keras. Lalu sampai dia merasa bahwa gak lama lagi dia ini mau mati gitu saudara. Nah singkat cerita tengah malam waktu dia tidur, dia di dalam mimpinya antara dia sadar gak sadar, Tuhan Yesus datang ke hidupnya dia. Dia melihat sosok pria yang sangat terang sekali, wajahnya gak kelihatan, terang sekali, berkilauan begitu. Tapi karena dia latar belakangnya bukan orang Kristen maka dia gak ngerti ini siapa ya gitu. Siapa ya? Nah kok untung dia waktu SD dia pernah sekolah Katolik saudara. Lalu dia muncul suara dalam hatinya. Mungkinkah ini yang disebut sama orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen itu dipanggil sebagai Tuhan Yesus. Inikah dia gitu. Sosok itu begitu terang sekali berkilau-kilauan. Nah waktu dia lihat itu tiba-tiba muncul dalam dirinya sebuah perasaan dia orang yang sangat berdosa dan kotor sekali. Sangat berdosa. Lalu kemudian dia sampai terbangun masih lihat itu di dalam. Saya nggak ngerti gimana caranya dia lihat, masih melihat dan terbangun lalu dia sujud di lantai, dia benturkan kepalanya di lantai, dia minta ampun sama Tuhan. Dia ngomong ampuni aku Tuhan, ampuni aku orang berdosa, aku orang kotor. Waktu dia benturkan kepalanya lalu tiba-tiba dia seperti ada rasa mau mual, kemudian dia muntah, dia keluar seperti bola kelereng gitu saudara, warna hijau katanya gitu. Waktu dia muntah itu campur muntah darah, keluar semua. Lalu kemudian dia merasa tubuhnya sudah baik. Dan kemudian dia sembuh saudara. Sembuh. Nah dia cerita sama temannya ini jemaat di Cempaka. Kemudian diajaklah datang ke gereja minggu sore itu. Nah itu ceritanya lalu ketemu dengan Pastor Caleb, ketemu dengan saya. Nah karena waktu Pastor Caleb cerita itu saya langsung nodong gitu kan. Sudah baptis belum gitu. Belum dia bilang. Ya belum, mestinya belum, baru pertama kali datang ke gereja kok. Pertanyaan saya ya konyol juga gitu ya. Sudah baptis belum gitu ya. Belum gitu. Terus mau gak baptis saya ngomong gitu. Jawabnya agak susah gitu. Sambil dia jawab itu sambil saya ngomong tiba-tiba saya dikasih penglihatan oleh Tuhan. Saya dapat penglihatan ada sebuah bungkusan warna putih. Lalu saya nggak melanjutkan omongan saya tentang baptisan, saya langsung ngomong ada bungkusan warna putih mana? Saya ngomong gitu, refleks gitu. Saya ya bingung tiba-tiba kok saya minta siapa saya, anak bukan gitu saudara ya, saudaranya ya bukan gitu. Ada bungkusan warna putih mana? Saya ngomong gitu. Hah? Dia bingung. Iya warna putih saya ngomong gitu.
Jadi sejenak orang-orang yang di sekitar kan kerumunan agak banyak orang. Ya agak diem gitu. Mungkin pikirnya saya ini aneh datang-datang kok minta putih. Saya ya pikir ya saya salah juga harusnya minta yang merah angpau saudara ya. Kok mintanya putih gitu ya. Terus dijawil. Dijawil itu apa dalam bahasa Ibrani ya? Didulit-dulit. Didulit. Sama si jemaat yang ngajak dia tuh. Jimat. Kamu mungkin punya jimat. Nah dia tuh langsung refleks ngomong gini. Enggak. Aku enggak punya jimat. Enggak punya jimat. Nah waktu dia ngomong dia enggak punya jimat. Saya ya mikir. Wah apa salah ya? Tapi saya yakin itu, saya lihat itu jelas ada bungkusan putih, saya lihat gitu. Ya sudah, saya ngomong gini aja, mau enggak kalau saya coba aturkan, nanti tim gereja akan datang ke rumah melayani gitu. Responnya dia, oh mau, ayo datang kapan, ayo datang. Nanti doa di rumah saya supaya bersihkan rumah saya ini, supaya rumah saya bersih apa segala macam. Nah saya sudah langsung dek gini, wah, supaya rumah saya bersih. Nah dikira kita ini apa cleaning service apa gitu ya. Nah singkat cerita lalu kemudian janjian dan sebagainya, datanglah kita ke rumah itu. Karena kemungkinan besar nanti kalau dia akan berjemaat dan beribadah di gereja kita, tertanam kemungkinan besar dia akan ada di bawah pengembalaan CG-nya, di bawah pengembalaan Pastor Hendra, maka saya ajak beliau gitu ya. Saya ngomong, kamu siapkan khotbah, kamu ajain khotbah. Saya enggak terbeban khotbah gitu ya. Nanti selesai khotbah, nanti urusan doa-doakan urusan saya gitu. Oke, singkat cerita setelah selesai semua, lalu saya ngomong gini, oke, sekarang saya tolong tuntun saya ke tempat-tempat di mana kamu biasa doa atau kamu punya sesuatu dan lain sebagainya gitu. Oke, keliling kita di rumahnya. Oh, macam-macam saudara ya. Ada banyak di rumah itu dan dia sediakan rumahnya 4 lantai, ada 1 lantai yang dedikasikan secara khusus itu tempat dijadikan sebagai tempat, saya enggak boleh ngomong karena mirip nama tempat ibadah agama lain, nanti enggak enak ya. Pokoknya sembayang gitu saudara. Tapi bukan sembayangan, ada sembayangan altar yang sembayangan orang tua sendiri, tapi yang ini khusus gitu. Ya, khusus gitulah. Enggak usah ngomong lah ya, direkam soalnya. Nah, selesai semua, saya doakan semua, lalu saya ngomong gini, gak ada yang ketinggalan, pasti ya. Gak ada yang ketinggalan, pikir dulu. Oh ada, ke kamar saya, gitu, masuk ke kamar. Lalu dia buka lacinya, dia rogo-rogo saudara. Wah, rogo itu juga dalam bahasa Ibrani saudara ya. Dikeluarkan, keluarlah bungkusan putih itu. Saya langsung spontan ngomong, duh ini yang saya lihat kemarin, ingat gak kamu, ingat gak gitu kan. Karena kan dia ngomong, enggak punya kan gitu. Ternyata keluar beneran saudara. Lalu dibuka sama dia, isinya sebuah cincin, lumayan besar, lalu ada matanya, dia bilang ini ada isinya. Karena ini diwariskan dari mama papanya. Jadi mama papanya itu juga ternyata punya, jadi dia ini punya istilahnya punya pangkat posisi-posisi tertentu di kepercayaannya dia. Jadi katakanlah kalau misalkan di dalam Katolik misalkan kalau mau ketemu dengan seorang uskup gitu atau apa harus melalui dia ini, harus melalui dia. Di sekitar Asia Tenggara itu harus melalui dia baru bisa ketemu orang atasnya ini. Makanya saya pulang saya mikir, loh saya tadi itu enggak ngelayani orang biasa ya, ini ngelayani suhu ini saudara ya. Jadi kemudian, nah waktu dia keluarkan itu, dia ngomong, ini bawa aja. Terus saya ngomong gini, nah ini ya saya mau jelaskan pada saudara ya. Waktu saya melihat penglihatan itu masih di gereja, Tuhan kasih saya sebuah karunia untuk saya bisa lihat apa yang belum saya lihat dengan kasat mata. Tapi waktu saya lihat barangnya beneran, muncul dalam hati saya sebuah pertanyaan, saya ngomong sama dia, ini mahal atau enggak? Mahal, dia bilang gitu. Ya mahal saudara pasti ya, wong itu cincinnya besar kok, cincin emas putih gitu, terus matanya juga permata, dia bilang permata apa saya enggak ngerti gitu, ada isinya, ada kuasa gelapnya gitu. Saya lihat wajahnya, saya lihat cincinnya lagi gitu ya, saya lihat wajahnya lagi. Kalau saya enggak punya sifat atau karakter kudus di satu sisi yang ini, saya mungkin Tuhan kasih saya karunia untuk bisa lihat, tapi kalau saya enggak punya sifat atau karakter ini, saya akan ngomong, oke saya ambil. Setelah saya ambil, di belakang saya jual, dia enggak tahu loh saudara. Saya ngomong mahal enggak? Mahal. Kalau kamu mau, saya doakan supaya dipatahkan setiap kuasa kegelapan ini, cincinnya bawaan, silakan dijual. Jangan disimpan dalam bentuk itu, silakan dijual. Lalu diambil lagi sama dia. Terus dia mikir-mikir lagi, yang luar biasa dia ngomong gini, enggak, saya enggak mau barang-barang ini semua saya enggak mau. Dia masih keluarin yang lain lagi, masih banyak lagi saudara, ada gantungan, rantai emas beneran besar. Gantungannya itu sejempol saya gini kayaknya. Besar, dalamnya ada patungnya kecil gini. Saya tanya, ini emas, mahal saya tanya gitu. Mahal ini Pak gitu. Terus ada isinya, ada isinya gitu. Oh gini aja, kalungnya yang besar itu lepas, Bapak bawa. Yang gantungannya saya ambil, saya doakan. Lalu saya bawa semua karena lumayan banyak, jimat-jimat semua tak ambil saya semua. Saya nggak bisa pegang, tak titipkan Pastor Hendra. Pastor Hendra ya bawanya banyak gini saudara. Akhirnya kita pakai kresek dibawa. Saya perjalanan pulang saya telepon sama Coach Chandra. Ada yang kenal Coach Chandra ya, yang melayani biasanya kedukaan dan lain sebagainya.
Kau tak bawakan oleh-oleh buahnya, tapi jangan sampai dipek loh ya, saya ngomong gitu. Didoakan, dibakar, dibuang. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa di akhir zaman ini ada banyak orang bisa menyalahgunakan karunia-Nya. Bisa menyalahgunakan banyak hal yang Tuhan telah taruh dalam dirinya. Tapi ayo bertumbuh bersama-sama bahwa ada kuasa di dalam Roh Kudus, tapi juga ada sifat dan karakter. Saudara gak boleh kejar sifat karakternya saja, tapi meninggalkan kuasa. Gak boleh. Karena janji Roh Kudus kalau dia tinggal di dalam diri kita, ketika Roh Kudus diberikan kepada saudara, kuasanya juga ikut berserah di sana. Saudara harus berdoa supaya Tuhan tunjukkan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena karunia-Nya diberikan untuk memperlengkapi kita orang percaya hidup di dalam muka bumi ini. Hidup di dalam zaman yang gelap ini. Kita perlu karunia Tuhan untuk mematahkan setiap kuasa kegelapan. Untuk mematahkan setiap kutuk, dosa dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu ada sifat dan karakter Roh Kudus yang ada dalam diri kita supaya saudara dan saya tidak menjadi anak Tuhan yang kemudian setelah berjalan sekian tahun tiba-tiba kemudian kita jadi orang percaya yang jatuh gitu. Jatuh di dalam berbagai macam hal gitu. Kita harus tetap terus jaga karena Dia adalah Allah yang dahsyat tinggal dalam diri kita. Amin. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Oleh sebab itu yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, buah itu tidak pernah bohong, saudara. Buah nggak pernah berbohong. Kalau kita lihat buah ini bentuknya rambutan, kita buka pasti rambutan. Kita cari pohonnya kemana pasti pohon rambutan. Nggak pernah berbohong. Meskipun buah ini berusaha untuk memoles depannya dengan rapi, dengan baik, gimana caranya akan tetap ketahuan kalau dia rambutan. Yang namanya buah duren, meskipun dia tampak luarnya berusaha diubah, dipoles, gimana caranya supaya tidak terlalu lancip. Lalu orang kira ini adalah nangka, kalau dibuka dalamnya tetap ketahuan kalau dia duren, tetap duren. Artinya buah pekerjaan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kerja kita, di dalam lingkungan pelayanan kita, dimanapun kita berada, buah pekerjaan kita, kelakuan kita, perkataan kita, tingkah laku kita semuanya tidak pernah bohong karena itu menunjukkan siapa aslinya saudara di hadapan Tuhan. Saudara mungkin bisa berupaya untuk pakai pakaian rohani. Saudara bisa berupaya pakai kata-kata kalimat-kalimat yang rohani, shalom, haleluya, glory, gitu ya, hosana dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah bisa berbohong bahwa siapa saudara yang asli itu kelihatan. Karena buah tidak berbohong. Termasuk juga ketika buah itu kelihatan sepertinya luar biasa, ternyata dia karbitan, saudara. Gak bisa berbohong ketika kita lihat sepertinya matang lalu waktu dimakan kerasa, wah ini karbitan ini. Gitu. Tidak masak pohon. Kita bisa mengenali dengan cara apa? Lihat aja bagaimana caranya memperlakukan orang. Bagaimana caranya dia menghadapi masalahnya dia sendiri akan kelihatan aslinya. Ada orang-orang tertentu waktu menghadapi situasi tekanan yang begitu berat, yang sulit dalam hidupnya kemudian keluar aslinya gitu. Lalu kemudian yang hebat lagi dia akan ngomong gini, nah karena saya digarai. Wah gitu ya. Jadi seolah-olah bukan salahnya dia, karena saya digarai. Karena situasinya nggak baik. Saya kepepet kanan, kepepet kiri, kepepet depan, belakang, atas, bawah gitu. Cemet saya ini Pak, gitu ya. Jadi seolah-olah bukan salahnya dia. Tapi responnya dia, waduh marah-marah, maki-maki, kebun binatang keluar semua. Nah buah tidak pernah berbohong. Oleh sebab itu jangan terus mengejar bagaimana caranya memperbaiki buah. Salah. Bagaimana cara memperbaiki yang di dalam dulu. Nanti buahnya akan ikut. Buah itu kalau mau manis, yang diperbaiki akar dari pohonnya dulu, bukan buahnya. Kalau akarnya subur, dikasih pupuk, yang dikasih pupuk itu akar atau batang pohonnya? Akar kan? Akarnya dikasih pupuk. Kalau akarnya sehat, airnya cukup, mataharinya cukup di pohonnya, di daun-daunnya, maka buahnya pasti kualitasnya baik. Gitu. Karena kalau saudara berupaya untuk memperbaiki yang buah, berpenampilan yang baik, kalau ketemu orang selalu senyum, salaman. Kalau saudara akan kerja susah payah memperbaiki buah, toh ternyata yang di dalam ini masih busuk saudara. Percuma. Akan ada waktunya saudara akan capek nanti. Berjalan dalam hidup ini capek. Kenapa? Karena saudara pakai topeng banyak gitu. Pakai topeng banyak, capek. Kalau sudah capek burn out. Nah kalau sudah burn out karena pepetan tadi itu, himpitan dan semuanya. Lalu saudara merasa, alah sudah lah wis, gak usah kristen-kristenan. Gitu. Alah sudah lah wis, gak usah ngomong yang rohani-rohani lah. Gitu. Nah itu kenapa? Karena yang berusaha mati-matian mau diubah itu adalah buahnya. Kualitas rohani tidak ditentukan dari apa yang tampak, tapi apa yang dihasilkan. Yang tampak itu
mudah mengelabui kita. Sangat mudah sekali. Jangan lupa di awal saya katakan di akhir zaman ini orang yang jahat akan terus jahat. Yang cemar akan terus cemar. Yang baik akan terus baik, yang benar akan terus benar, yang kudus akan terus kudus. Artinya ada banyak orang jahat yang terus semakin lama semakin menjadi-jadi jahatnya. Tapi bisa jadi saudara dan saya terkecoh. Karena tampilan luarnya dia akan datang seperti seorang malaikat. Tapi dalamnya semakin hari semakin jahat. Kalau ngomong sama orang itu semakin lama gak semakin baik, semakin lama semakin jahat gitu. Karena dalamnya yang bermasalah. Coba saudara perhatikan ada gambar di depan ini saya siapkan ya, pohon. Nah, sebuah pohon, tanaman. Kalau kita cuma lihat ini saja, tidak banyak dari saudara kecuali kalau saudara memang ngerti tanaman gitu ya, suka tanaman gitu ya, saudara akan ngerti. Kalau enggak, saudara dan saya enggak akan ngerti ini pohon apa gitu. Ada yang tahu ini pohon apa? Pohon apa? Pohon uang. Loh, ya jangan gitu, deket-deket Sincia kok ngomongnya pohon uang. Ada yang tahu ini pohon apa? Kita akan nangka, jambu. Nah, kita akan kesulitan menebak-nebak karena enggak kelihatan buahnya. Tapi kalau buahnya ditaruh di hadapan saudara, ini adalah pohon jambu saudara. Kalau ada buah jambu di sini, maka saudara kan gampang lihat ada buah jambu, lalu apalagi buah jambunya masih banyak bergantungan di sana, maka kita akan ngomong, oh ini pohon jambu gitu. Karena kita mengenali pohon itu dari buahnya. Kalau saudara melihat ada orang percaya, saya cerita kilas balik sekitar mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu ya, lebih. Hampir 30 tahun yang lalu kira-kira. Hampir. Waktu saya pertama kali bertobat masih remaja, SMP saudara. Lalu kemudian saya berusaha membuang semua kebiasaan lama saya. Saya ini dulu nakalnya setengah mati saudara gitu ya. Lalu kemudian saya ambil keputusan untuk saya mau melayani Tuhan. Waktu saya pertama kali melayani itu di bidang pujian penyembahan gitu, worship ministry. Saya pertama kali melayani sebagai seorang keyboardis waktu itu saudara ya. Nah waktu latihan itu saya itu gemes gitu. Karena saya nggak bisa-bisa. Teman saya juga nggak bisa-bisa gitu ya, sama nggak bisa kok saya yang gemes, lucu saudara ya. Saking gemesnya saudara, terus WL-nya juga nggak ngerti, mau-maunya dia mau apa, mau-maunya dia nggak sesuai dengan urutannya itu. Lalu tanpa sadar tiba-tiba saya itu meso saudara di tengah-tengah. Di tengah-tengah lagi banyak orang gitu, saya itu meso saudara gitu ya. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena saya berusaha keras untuk mencoba memperbaiki apa yang di luar. Saya berusaha mati-matian jaga gimana cara saya ngomong dan lain sebagainya. Dulu waktu saya muda, saya nggak ngerti pelajaran bahasa Indonesia saya dapat nilai berapa gitu. Kalau ngomong itu selalu punya akhiran, saudara. Nah, saudara ngerti maksud saya? Gitu, selalu punya akhiran gitu. Loh, ya jangan kayak gini, gitu. Selalu ada akhirannya. Ini salah guru saya yang ngajar mungkin itu ya. Selalu gitu. Jadi saya berusaha berupaya. Saya jaga perkataan saya, jaga tingkah laku saya, jaga semuanya saya jaga, mati-matian saya jaga. Akhirnya dia keperucut juga saudara keluar. Kenapa? Karena perubahan itu yang saya rubah, itu yang luar. Saya nggak pernah ngerti, bukan itu yang harusnya saya lakukan. Saya nggak pernah ngerti bahwa harus yang saya ubah bagian dalam diri saya. Itu saya ubah. Kemudian saya malu setengah mati karena saya mengeluarkan kata-kata magic itu saudara ya. Gitu. Lalu kemudian sepulang dari itu saya sempat ambil keputusan, saya ngomong sama pemimpin saya nggak mau melayani Tuhan dulu. Karena bukan saya mutung, kasih saya waktu untuk saya memperbaiki diri. Sejak hari itu saya baru ngerti artinya kenapa setiap hari saya harus berdoa. Saya suka nggak suka, kondisi lagi mood nggak tergantung dari mood, saya harus berdoa. Saya harus berdoa. Tiap hari saya paksa diri saya berdoa. Ya nggak semulus seperti yang diceritakan. Selalu akan ada jatuh bangunnya, ada bolong-bolongnya banyak. Tapi saya terus berusaha, saya berdoa. Ternyata lambat laun, tanpa saya sadari ternyata. Tiba-tiba sekian waktu berjalan, tiba-tiba saya mulai berpikir, oh iya ya, saya kok sudah gak pernah meso lagi saudara, gitu ya. Nah Tuhan mulai merubah dari apa yang ada di dalam diri kita. Amin. Yang kedua, kualitas buah itu berasal dari akar, tadi saya sudah sebutkan. Sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, lalu kecenderungan cara kita berpikir, saat dipengaruhi oleh sekitar kita. Nah semuanya itu bersumber dari hati kita. Kalau buah sumber kualitasnya adalah dari akar dari pohon itu. Maka kalau kita manusia, perkataan kita, perbuatan kita sumbernya dari hati kita. Maka kalau pohon akarnya harus dibuat sehat. Maka kalau kita saudara dan saya hati kita harus dibuat sehat. Waktu hati kita sehat, waktu hati kita fresh. Maka yang keluar adalah segala sesuatu yang baik. Gak mungkin yang gak baik. Gak mungkin yang busuk yang keluar, gak mungkin. Karena akarnya sehat.
Akarnya banyak pupuk, akarnya hatinya banyak hadirat Tuhan. Hatinya banyak firman Tuhan yang disimpan banyak-banyak. Keluarnya enggak mungkin sesuatu yang jelek, yang buruk. Yakobus 3 ayat 11-12 berkata demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi pagi hari ini ayo fokus dengan sumber mata air kita sendiri yang ada di dalam hati kita. Kalau ini isinya asin, sudahlah, saudara mau gimana caranya berupaya untuk memfilter air yang keluar dari sumber asin itu. Saudara akan susah payah sampai filternya rusak sekalipun, ya tetap dia tidak akan keluar sebagai air yang murni. Tetapi waktu sumbernya berubah menjadi air tawar yang jernih, yang segar, fresh, maka yang mengalir gak perlu difilter, yang mengalir adalah air yang segar, yang menyejukkan, yang akan memberkati banyak orang. Amin. Kenapa? Karena mulut kita adalah jendela hati. Perhatikan baik-baik, karena mulut kita adalah jendela hati. Apa yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati kita. Apapun kondisi hati saudara, yang keluar dari mulut kita akan selalu mencerminkan hati kita. Jangan lupa bahwa buah tidak pernah berbohong. Saudara bisa pakai berbagai macam cara upaya untuk saudara bisa mengeluarkan kalimat yang baik, yang bagus dan lain sebagainya. Toh nanti kayak saya itu, kalau sudah kepepet, kecepit, lalu kemudian keluar refleks. Lah keluar refleksnya itu ya itulah yang asli gitu ya. Gitu. Yang kita perlu perhatikan adalah Tuhan tidak melihat penampilan pohon. Tuhan bahkan tidak melihat penampilan dari buahnya. Tuhan gak lihat. Tuhan melihat kualitas dari buah itu. Kualitasnya yang Tuhan lihat. Nah kalau akar itu menghasilkan buah. Jadi akar ini akan sangat punya pengaruh terhadap buah. Akar yang baik, akar yang sehat akan menghasilkan buah yang berkualitas. Maka hati akan selalu melahirkan perbuatan atau perkataan. Maka saudara harus perhatikan ini. Hati kita harus kita jaga. Karena seringkali kita juga mendengar firman Tuhan ngomong begini. Manusia itu melihat apa yang tampak luar, apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Jangan fokus memperbaiki buah atau apa yang dilihat manusia yang tampak luar. Namun beri ruang untuk Roh Kudus bekerja, membentuk dan mengubahkan hati. Saya sejak kira-kira bulan Maret April tahun lalu, di dalam kehidupan doa saya pribadi saya mengalami sebuah pergeseran saudara ya. Beberapa waktu yang lalu lagi CG, saya sedang datang CG 2 minggu lalu kan, CG para pastor gitu. Saya share, saya mengalami sebuah pergeseran di dalam style atau doa saya. Jadi yang lama itu saya selalu merasa bahwa saya itu ketika berdoa, saat teduh dan semuanya itu saya selalu berpandangan bahwa pujian penyembahan itu akan menghantar kita masuk ke ruang kudus Tuhan, ruang maha kudus bahkan gitu. Tapi ternyata waktu Maret dan April sejak tahun lalu Tuhan sedang geser saya untuk masuk ke dalam sebuah dimensi di mana dimensi itu bukan berarti meninggalkan atau menghilangkan pujian penyembahan, tetapi menarik saya untuk masuk dalam dimensi yang disebut sebagai doa. Gitu. Karena doa dan pujian penyembahan tidak bisa dipisahkan, saudara. Pujian penyembahan juga tidak bisa dipisahkan dari doa. Ini dua hal yang sebenarnya satu bagian gitu. Tapi kenapa saya ngomong saya mulai bergeser kepada doa, karena sejak hari itu Tuhan mulai taruh beberapa hal, taruh beberapa beban di dalam hati saya. Berdoa untuk ini, berdoa untuk itu, berdoa dan lain sebagainya. Nah kalau saudara tahu di dalam handphone saya ini saya punya list nama-nama rekan-rekan, teman-teman, siapapun saja yang selalu saya tulis namanya untuk saya support dalam doa. Dia tahu nggak tahu saya tulis namanya gitu. Karena saya itu kalau ketemu orang lalu cerita tolong doakan ya dia punya masalah dan sebagainya. Ya oke saya doakan. Selesai dari itu saya catat dalam handphone saya. Kenapa? Karena bagi saya senang karena saya punya materi untuk saya bisa berdoa gitu. Berdoa bukan untuk diri saya sendiri loh, ini saya berdoa untuk orang lain. Saya punya list nama-nama itu dan saya selalu doakan itu. Lalu kemudian Tuhan mulai tarik saya geser untuk saya dikasih beberapa beban doa untuk kota, doa untuk bangsa dan negara. Saya pernah share di sini kalau nggak salah ya, atau di mana ya, 10 hari sebelum kerusuhan di kota Surabaya itu Tuhan berbicara kepada saya.
Jadi waktu terjadi, saya malah nggak ingat, istri saya ingatkan, loh itu waktu itu kamu cerita yang soal itu. Oh iya, ternyata terjadi gitu. Dan banyak hal, dan ternyata di dalam doa itu, waktu saya berdoa bukan hanya Tuhan taruh beberapa beban-beban di dalam hati saya mulai ditarik masuk lebih dalam di dalam dimensi doa yang cukup dalam menurut saya. Bukan hanya Tuhan tarik kasih beban, tapi Tuhan banyak bicara kepada saya tentang banyak hal yang saya tidak boleh lakukan. Tuhan banyak tegur saya di dalam banyak area gitu. Saya manusia biasa, saya bukan manusia yang sempurna, saya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tuhan selalu ngomong dan selalu ngomong gitu. Apa yang Tuhan sedang lakukan dalam diri saya? Tuhan sedang memperbaiki akar hidup saya. Tuhan sedang memperbaiki hati saya. Karena kalau akar ini nggak baik, kalau akar ini nggak sehat, buahnya tidak mungkin berkualitas. Kalau akar ini nggak sehat, buahnya nggak mungkin adalah buah yang akan manis gitu saudara. Kalau hati saya nggak benar, hati saya rusak, hati saya bejat, gak mungkin saya bisa mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan yang baik dalam hidup ini. Saudara mungkin bisa tertipu dengan saya. Gitu, dengan cara saya pakai jas, saya berbicara dalam bahasa-bahasa rohani, saya berkobat dan lain sebagainya, saudara bisa tertipu. Tapi poinnya dalam hidup ini, saya tidak sedang berhadapan kepada saudara. Saya sedang berhadapan kepada sang pemilik hidup yang akan ada waktunya saya harus berjumpa dengan dia, ketemu dengan dia. Dan dia kemudian menunjukkan jarinya kepada saya, apa yang kamu buat selama kamu hidup. Dan saya tidak membawa apa-apa di dalam hidup saya. Karena saya pakai banyak topeng. Saudara mungkin bisa ketipu, saudara mungkin bisa wah gitu ya. Wah dan lain sebagainya. Bisa ketemu dengan saya, bisa kasih jabat tangan, bisa shalom dan lain sebagainya. Mungkin saudara bisa ketipu dengan penampilan saya. Gitu. Tetapi Tuhan melihat isi hati saya. Pada akhirnya nanti percuma toh saya bisa tampak dalam tanda kutip tampak hebat di depan saudara. Tapi Allah melihat saya bahkan sehelai pakaian pun tidak saya pakai telanjang karena saya tidak pernah melakukan kebenaran apapun dalam hidup ini. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk kita kembali sadar bahwa mari kita perbaiki segala sesuatu yang paling utama dalam diri kita yang adalah akar dulu. Hati kita dulu. Kita berdoa supaya Roh Kudus beroperasi di hati kita. Saya undang teman-teman Persembursi bisa naik. Supaya Roh Kudus beroperasi di hati kita. Supaya banyak hal di dalam hati ini yang harus diperbaiki, yang harus dibenarkan, yang harus dipulihkan, harus diperbaiki dulu. Karena kita semua sudah masuk dalam akhir zaman. Yang cemar akan terus cemar, yang kudus akan terus kudus. Saya berdoa supaya saudara dan saya memilih bagian untuk kita mau hidup semakin hari, semakin kudus, semakin hari, semakin benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang saudara semua berdiri bersama-sama. Yang terakhir saya tutup dengan sebuah ayat, Lukas 13, ayat 6-7, saudara bisa baca di depan. Lukas 13 ayat 6-7. Suatu kali Yesus melihat sebuah pohon dan 3 tahun dia lihat pohon itu. Apa yang terjadi? Firman ini berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Ini yang mengerikan. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saya berdoa, saya tidak mau ditebang oleh Tuhan. Saya berdoa saya tidak mau dipangkas, dipotong, lalu dibuang. Lalu Tuhan berkata, untuk apa kamu ada di sini? Dengan percuma. Dan doa saya juga supaya Tuhan tidak pernah datang dalam hidup saudara dan berkata, aku datang di hidupmu berkali-kali, tapi tidak satupun buah aku jumpai di hidupmu. Lalu dia ngomong sama malaikatnya, tebang, untuk apa dia ada di sini?